akuntansi kita analisa transaksi, gitu ya. Dan juga ya bagaimana menggambarkan yang namanya laporan keuangan. Nah, jadi 5 topik inilah yang akan kita bahas pada hari ini, gitu ya. Nah, jadi pada tujuan yang pertama adalah kita mengidentifikasi aktivitas yang berhubungan dengan akuntansi. Nah, bicara aktivitas ya di dalam akuntansi itu meliputi pertama adalah identifikasi, ya. Jadi pas proses yang identifikasi ini tidak lepas dari yang namanya proses akuntansi. Oke. Nah, jadi proses identifikasi, kemudian proses pencatatan, ya recording, proses komunikasi, dan proses pelaporan, ya dan analisa. Nah, inilah yang dikatakan dengan bagian dari aktivitas akuntansi. 3 aktivitas ya, aktivitas identifikasi, aktivitas pencatatan, dan aktivitas komunikasi. Jadi yang diidentifikasi adalah peristiwa ekonomi. Ya. Jadi yang bukan peristiwa ekonomi bukanlah bagian dari aktivitas ya, Bapak Ibu. Dan para pengguna ya yang namanya aktivitas akuntansi ini penggunanya meliputi internal user. Nah, siapa itu internal? Ya, bagian keuangan, ya, bagian pemasaran, bagian sumber daya manusia, dan bagian manajemen. Ya, nah ini atau manajemen itu sendiri. Nah, ini dikatakan dengan pihak internal ya. Sedangkan pihak eksternal meliputi investor, ya, kemudian juga kreditur. Ya, jadi kreditur maupun juga investor itu adalah para pengguna dari laporan keuangan ya. Dan kita lihat di sini tujuan yang kedua yaitu prinsip akuntansi itu apa saja ya, atau juga asumsi akuntansi itu apa saja. Nah, dikatakan dengan etika akuntansi, terutama etika dari penyusunan laporan keuangan, ya di sini tidak lepas pengakuannya atas situasi dan juga isu-isu yang terkini. Jadi kita mengidentifikasi dan juga menganalisa beberapa elemen situasi. Setelah menganalisa dan juga mengevaluasi, maka dalam hal ini kita mempertimbangkan ya dampak alternatif yang ada, gitu ya. Dan kemudian juga dalam penyusunan pelaporan keuangan itu tidak lepas dari namanya standar, ya. Jadi berkaitan dengan standar di sini adalah standar terkait dengan penyusunan laporan keuangan, di mana standar itu lingkupnya meliputi ya yaitu standar dasar, ya, lembaga dasar yang dalam hal ini mengatur dari proses pelaporan keuangan itu, yaitu yang namanya di bawah satu standar sekarang ya, yaitu IFRS International Financial Reporting Standard yang sudah diterapkan pada 130 negara ya. Jadi kalau di negara di dunia ini ada 150 negara gitu ya, maka 150 negara sudah punya standar yang sama gitu ya. Jadi Indonesia dengan Malaysia ya, dengan Inggris ya, dengan Amerika itu punya standar pelaporan keuangan yang sama ya. Kalau dulu berbeda ya. Yang namanya negara-negara persemakmuran Inggris punya standar akuntansi sendiri yang namanya Anglo-Saxon gitu ya. Nah, sekarang sudah global ya, semuanya sudah menyatu ya, sudah punya satu payung standar namanya IFRS ya. Inilah bahan yang kita bahas, adalah bahan pelaporan keuangan berbasis IFRS ya. Dan FASB gitu ya, ini berkaitan dengan dulu gitu ya, artinya berkaitan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum ya, yang dalam hal ini banyak digunakan pada perusahaan di Amerika ya. Tapi sekarang sudah IFRS semuanya ya. Lalu kita lihat ya bagaimana prinsip pengukuran. Nah, prinsip pengukuran adalah prinsip historical cost gitu ya. Jadi prinsip historical cost atau disebut dengan prinsip cost principle. Ya, jadi prinsip cost principle di sini mencatat aset dan mengakui biayanya itu tidak dalam hal ini diakui pada saat perolehannya ya. Jadi pada saat dibeli ya, is purchased ya. But also after time the asset is held ya. Ya artinya di situ tidak sepanjang waktu ya, tetapi diakui pada saat waktu dibeli. Itulah yang namanya prinsip harga historis ya. Nah, prinsip akuntansi yang kedua yang diakui itu adalah prinsip nilai wajar ya, fair value. Jadi prinsip nilai wajar di sini
ya yang terkait dengan pelaporannya, ya, nilai wajarnya. Jadi tidak memandang apakah waktu dibeli atau juga waktu saat diperoleh, tetapi pada saat penyajiannya, ya, nilai wajarnya. Nah, jadi di situ salah satu dari prinsip akuntansi adalah prinsip nilai wajar. Nah, ini yang banyak banyak diterapkan, ya, terutama untuk para kepentingan para investor itu sendiri. Ya. Kemudian prinsip akuntansi yang lainnya itu adalah relevan. Ya, relevan di sini bermakna bahwasanya informasi akuntansi di sini ini berbeda-beda, ya, berbeda-beda pada level keputusan tertentu. Jadi keputusan tertentu maka dalam hal ini bisa bisa dianggap relevan, ya, seiring dengan keputusan yang mau diambil. Pada keputusan tertentu dianggap tidak relevan, ya. Kemudian juga faithful representation, ya, penyajian secara jujur. Nah, jadi di sini itu merupakan suatu prinsip akuntansi juga, ya. Dan asumsi dalam asumsi dalam penyajian laporan keuangan meliputi asumsi moneter, ya. Jadi harus ada satuan ukuran dalam mata uang, ya. Jadi nggak bisa dalam satuan kuantitas, jadi harus dalam satuan uang. Itulah disebut dengan asumsi nilai moneter, ya, nilai moneter. Yang kedua itu adalah Bapak Ibu asumsi entitas ekonomi, ya. Jadi asumsi aktivitas ekonomi yang terpisah antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lainnya. Nah, itu, ya. Lalu kita lihat di sini adalah persamaan akuntansi, ya, Bapak Ibu, ya, accounting equation. Jadi persamaan akuntansi apa saja komponennya kita lihat. Nah, jadi persamaan akuntansi komponennya meliputi aset, ya, sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi aset itu apa? Nah, jadi aset itu adalah sumber daya bisnis, ya, sumber daya bisnis yang dimiliki. Nah, itu namanya aset, ya. Jadi kalau orang bertanya apa itu aset, ya, aset itu hak klaim, ya, hak klaim perusahaan, gitu, ya, atau klaim yang dimiliki perusahaan berupa sumber daya yang dimiliki, ya. Liabilitas itu apa? Kewajiban, ya. Itu adalah hak klaim kepada pihak lain berupa apa? Berupa aset, hak klaim dari pihak lain, ya, berupa aset yang diklaim pihak lain, termasuk juga kewajiban lainnya, ya. Ekuitas itu apa? Ya, kepemilikan, ya, kepemilikan dari total aset bersih, ya. Nah, itu dikatakan dengan ekuitas. Maka di situ yang dikatakan dengan prinsip akuntansi, nilai aset harus sama dengan nilai liabilitas ditambah dengan ekuitas, ya. Itulah namanya accounting equation. Nah, ekuitas di sini itu adalah yang dikatakan dengan hak residual, ya. Jadi berupa hak bersih setelah aset dikurangi dengan liabilitas, ya. Jadi ekuitas itu meliputi apa saja? Ya, meliputi yang pertama adalah share capital, ya, modal saham, ya, modal saham, kemudian pendapatan, ya, kemudian beban, kemudian juga dividen, ya. Nah, itu. Dan kemudian juga kita melihat analisa transaksi, gitu, ya. Jadi dalam hal ini menganalisa transaksi meliputi dianalisa dulu transaksi apakah bertambah atau berkurang, ya. Jadi perkiraan mana saja yang terlibat. Nah, jadi dalam fase menganalisa suatu transaksi itu, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisa transaksi, gitu, ya. Setelah itu menjurnal, ya. Setelah itu memposting, memindahkan, ya, ke buku besar, ya. Kemudian juga menyajikan neraca saldo, trial balance, ya. Kemudian melakukan jurnal penyesuaian, adjusting entries. Kemudian juga menyajikan neraca saldo setelah penyesuaian, adjusting trial balance. Kemudian menyajikan laporan keuangan, ya. Kemudian juga menyajikan jurnal penutup, ya. Kemudian menyajikan neraca saldo setelah penutupan. Nah, inilah yang dikatakan dengan siklus akuntansi, ya, Bapak Ibu. Jadi akuntansi itu tetap ada siklusnya, ya. Tetap ada siklusnya, dan inilah siklusnya, ya, mulai dari analisa transaksi sampai penyajian neraca saldo setelah penutupan, ya. Ini lazim setiap tahun, ya, setiap periode laporan keuangan siklus ini berjalan, ya. Nah, ini. Dan dalam menganalisa, ya, dalam mengidentifikasi
transaksi akuntansi, maka yang kita lakukan analisa itu adalah peristiwa ya. Jadi semua peristiwa itu apakah boleh dicatat gitu kan. Jadi semua peristiwa ya kalau berkaitan dengan peristiwa ekonomi atau juga peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan moneter, nah maka itu akan dampaknya kepada pencatatan. Yes ya. Kalau hanya diskusi gitu kan. Nah, ini juga peristiwa gitu kan. Tetapi karena tidak ada dampak ya, dampaknya kemana? Ke aset, ke likuiditas dan juga ke ekuitas, maka tidak dicatat no ya. Nah, kalau dibayar sewa, nah udah pasti kan ada dampaknya. Berarti kalau dia bayar sewa, dampaknya kepada ekuitas, gitu kan? Ekuitas perusahaan berkurang, gitu ya. Maka ada penjurnalan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dan dalam menganalisa transaksi di sini, gitu ya, maka inilah kita lihat apanya ya. Ekuitas itu meliputi, gitu ya, yaitu modal saham biasa, share capital ordinary, ya kemudian juga return earning, laba ditahan. Nah, laba ditahan ini didapatkan dari mana? Pendapatan dikurangi dengan beban, dikurangi dengan dividen. Itulah namanya laba ditahan. Yang tidak ditahan disebut dengan ya return earning, gitu ya, laba ditahan, gitu ya. Yang laba yang dibagikan disebut dengan dividen, ya, yang tidak dibagikan disebut dengan laba ditahan. Nah, ini dia struktur dari yang namanya ekuitas ya, Bapak Ibu. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Jelas ya? Baik. Jelas, Bro. Ya, kemudian bagaimana kita menganalisanya? Menganalisa transaksinya. Tadi dikatakan bahwasanya setiap perkiraan itu dampaknya ke persamaan akuntansi. Nah, sekarang kita asumsikan, Bapak Ibu ya, bahwasanya ada pemodal yang menginvestasikan. Nah, dampaknya ke perusahaan bagaimana? Nah, kalau misalnya Ray and Barbara dalam hal ini membuat usaha smartphone ya, artinya perusahaan pengembang handphone gitu kan. Pada tanggal 1 September 2020 dia menginvestasikan uangnya 15.000 gitu ya. Dan dalam hal ini 15.000 ini diperlakukan sebagai modal saham. Nah, dampaknya ke perusahaan bagaimana? Nah, dampaknya ke perusahaan adalah ya asetnya bertambah gitu kan. Di sini asetnya bertambah berupa kas. Karena apa? Dia bawa invest kan 15.000. Maka uang kas perusahaan bertambah, di sisi lain bertambah juga modalnya ya, share capitalnya. Berarti ekuitasnya bertambah. Seimbang ya. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, ini Bapak Ibu yang dikatakan transaksi yang pertama ya. Transaksi yang kedua yang dalam hal ini adalah pembelian equipment. Ya, pembelian peralatan ya. Jadi equipment itu peralatan ya Bapak Ibu. Kalau dia perlengkapan suppliers ya, tapi kalau dia equipment itu adalah peralatan. Nah, diasumsikan Softbit membeli ya peralatan senilai 7.000 ya. Senilai 7.000, maka dampaknya apa pembelian itu? Ya dampaknya adalah asetnya bertambah ya kan. Pembeliannya maka asetnya bertambah 7.000. Kemudian juga di sisi lain uang kasnya berkurang 7.000. Ke liabilitas nggak ada pengaruh, gitu ya. Ke ekuitas nggak ada pengaruh. Yang berpengaruh kan aset bertambah dan aset berkurang. Ya kan? Sebenarnya tetap 15.000 ya kan. Nah, cuman jenis asetnya yang berubah. Nah ini jadi aset sama dengan ya sama ya 15.000, liabilitas ditambah ekuitas 15.000. Nah ini ya. Ya, kemudian juga dalam hal ini adalah pembelian peralatan ya, pembelian perlengkapan. Supplies itu perlengkapan ya, tapi kalau equipment peralatan. Nah, ini bedanya antara supplies versus equipment gitu ya. Nah, jadi kalau dia pembelian supplies dampaknya kemana? Nah, kalau dia pembelian supplies dengan hutang, ya maka hutangnya bertambah. Nah, di sini kita lihat ya, supplies-nya bertambah 1.600, kemudian juga hutangnya bertambah 1.600 perak ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi jumlahnya sama. Asetnya itu kalau ditotalkan 8.000 ditambah 1.600 ditambah 7.000 ya 16.000 ya. Liabilitasnya bertambah 1.600 ditambah ekuitasnya 15.000. Jadi 16.600. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ya, kemudian juga transaksi yang dampaknya kepada kas. Nah, jadi dampaknya terhadap kas berupa Softbit menerima
1.200 uang kas dari pelanggan. Ya, dari pelanggan diterima, maka dampaknya kemana? Uang kasnya bertambah. Di sisi lain, ekuitasnya bertambah berupa pendapatan bertambah. Ya. Maka jumlahnya sama ya. Cash ditambah supplies ditambah equipment 17.800. Liabilitas 1.600, share capital 15.000 dan juga revenue 1.200, total 17.800 ya. Nah, ini dampaknya ya kepada persamaan akuntansi perusahaan, Bapak Ibu. Ya, kemudian transaksi yang kelima itu adalah pembelian. Pembelian berupa pembelian iklan ya. Kita pasang iklan tapi masih utang. Ya, on credit katanya kan. Berarti bayar iklan tapi belum bayar gitu ya. Shopbit menerima tagihan 250 ya dari programming news for advertising in website. Nah, jadi tagihan, berarti belum bayar ya. Maka tagihan itu berupa diakui sebagai beban dan diakui sebagai hutang. Ya, jadi beban iklan di debit ya, kalau kita jurnalkan ya, beban iklan di debit, kreditnya hutang iklan. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi 17.800, 17.800 ya. Nah, ini. Kemudian transaksi yang keenam berkaitan dengan cash and credit. Ya, cash and credit dalam hal ini adalah Shopbit itu mengembangkan jasa ya yang melahirkan pendapatan senilai 3.500 kepada pelanggannya. Nah, dia menerima uang kasnya 1.500 terlebih dahulu. Sisanya belum dibayar, gitu kan? Berarti sisanya 2.000 dolar gitu ya, atau 2.000 euro. Nah, jadi uang yang sudah jadi kas 1.500 yang masih piutang kepada pelanggan 2.000. Dampaknya gimana? Ya, dampaknya ke kasnya 1.500, kemudian piutangnya 2.000 ya. Nah, ini dia. Jadi di asetnya perubahannya berupa ya uang kasnya bertambah 1.500 dan piutangnya bertambah 2.000 gitu ya. Kemudian juga ekuitasnya bertambah senilai 3.500 ya. 3.500. Jadi totalnya 21.300 ya, dan liabilitas plus ekuitasnya 21.300. Nah, ini ya. Kemudian yang ketujuh, pembayaran beban. Nah, jadi yang dibayar beban berupa bebannya apa? Gaji ya. Misalnya beban sewa 600 ya. Kemudian gaji dan upah 900, kemudian utilitas 200 gitu ya. Jadi seluruh beban-beban itu mengurangi uang kas gitu ya. Jadi mengurangi uang kas, maka aset yang berkurang kan, karena kas itu letaknya di aset ya. Maka berkuranglah 1.700. Kemudian juga di ekuitasnya berkurang berupa di ekuitas expense ya. 600 untuk sewa kantor ya, kemudian gaji 900, kemudian juga utilitas 200. Nah, ini jadi bersihnya ini 9.000, 2.000, 1.600, 7.000 ya. 19.600 ya. Liabilitas ekuitasnya 19.600 ini ya. Ya, kemudian juga adalah pembayaran hutang. Ya, pembayaran hutang dalam hal ini meliputi Shopbit membayar 250 ya atas hutangnya tadi gitu ya. Maka hutangnya menyebabkan terjadinya pengurangan kas ya di posisi asetnya ya. Berkuranglah kas 250, di sisi lain karena dibayar hutang maka utangnya berkurang 250. Nah, itu dampaknya ya. Jadi bersihnya berapa asetnya? Ya 8.750, piutangnya 2.000, ya kemudian supplies-nya 1.600 dan juga equipment-nya 7.000, total 19.350. Ya, kemudian juga liabilities plus equities 19.350. Nah, ini ya. Kemudian transaksi yang ke-9, menerima uang kas ya. Jadi menerima uang kas dari pelanggan. Dampaknya kemana? Ya, pelanggan bayar piutangnya. Berarti uang kasnya bertambah 600, piutangnya berkurang 600 gitu ya. Maka 9350, 1.400, 1.600, 7.000 di sini ya, Bapak Ibu. Kemudian bayar dividen, dampaknya gimana? Ya dampaknya pasti bayar dividen pakai kas kan gitu kan.
Ya, uang kas berkurang 1.300 dan juga dividen berkurang ya. Nah, timbul ya 1.300 untuk membayar dividen. Maka posisi asetnya tinggal ya 18.050. Karena apa? Ya karena 1.300 uang kasnya tadi berkurang ya. Maka nilai aset bersihnya 18.050, kemudian liabilities plus equities-nya 18.050. Nah, ini ya. Nah, jadi semuanya dirangkum lah Bapak Ibu ya. Jadi persamaan akuntansi yang tersebut ya, yang warna merah inilah dia ya. Jadi mulai dari penerbitan saham ya sampai pada pembayaran dividen. Nah, jadi total asetnya bersih menjadi 18.050 ya. Liabilitas plus ekuitas 18.050. Nah, ini. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Dan laporan keuangannya bagaimana? Nah, jadi laporan keuangan itu meliputi adalah pertama laba rugi dulu, ya, income statement. Nah ini, jadi income statement menurut standar internasional ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari persamaan akuntansi lahirlah laporan keuangan yang pertama adalah income statement atau laba rugi. Jadi laba rugi itu menjadikan ya pendapatan dikurangi dengan beban ya dalam satu periode akuntansi. Ya. Yang kedua adalah laporan laba ditahan, return earning statement. Nah, itu ya. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan perusahaan, statement of financial position. Ya, yang keempat itu adalah statement of cash flow, laporan arus kas. Nah, dan yang kelima itu adalah comprehensive income statement, ya laporan laba rugi komprehensif. Nah ini. Nah inilah kalau kita lihat ya laporan keuangan yang dihasilkan setelah melalui mekanisme penyusunan pada persamaan akuntansi tadi, ya. Bapak Ibu ya, kita lihat income statement, return earning, statement of financial position, dan statement of cash flow. Nah, income statement itu isinya apa? Nah, isinya sebagai berikut. Nah, income statement itu isinya berupa revenue ya dan juga expense ya. Revenue dan juga expense. Ya, jadi itu ya, revenue dan juga expense. Nah, jadi strukturnya sebagai berikut. Ya, strukturnya mana tadi ya? Ya, ini ya. Jadi Bapak Ibu ya. Nah, strukturnya nih. Revenue 4.700, expense nah seluruhnya mulai dari salaries expense, rent expense, advertising expense, total net income ya 2.750. Nah, dari laba bersih maka lalu disusunlah yang namanya laporan laba ditahan. Nah, jadi laba ditahan ini kan dapatlah laba bersih ya. Jadi laba ditahan awal 0, ditambah laba bersih, ya dikurangi dengan dividen, ya dapatlah laba ditahan akhir ya 1.450. Ini ya. Kemudian laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, laporan posisi keuangan perusahaan di sini meliputi ya laba ditahannya tadi 1.450 ya. Maka di ekuitasnya itulah dia 1.450. Nah, ini ya. Setelah itu baru laporan arus kas. Nah, jadi seluruh mutasi kas yang ada gitu ya. Nah, ini tersaji. Jadi posisi 8.050 ya di statement of cash flow itu jumlahnya sama ya dengan kas yang ada di statement of financial position atau orang bilang neraca ya. Jadi 8.050 di sini ya dengan statement of cash flow-nya 8.050 itu sama ya. Nah, ini secara sederhana ya Bapak Ibu terkait dengan penyusunan laporan keuangan perusahaan ya. Nah, ada yang mau kita diskusikan silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita dan waktu kita juga dibatasi ya Bapak Ibu. Hanya kalau nggak salah 45 menit ya. Nah, itu saja ya pertemuan kita dan kita sudahi dan kita lanjutkan di pertemuannya di minggu depannya ya. Dan sama juga Bapak Ibu ya jam 10 ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya, saya belum absen ini Pak. Saya apakan dulu ya. Print screen. Oh.
Saya apakan dulu absen ya. Iya, oke. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Untuk itu boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Ya. Terima kasih, Prof. Pak. Sama-sama, Pak.